Jaksa Engsol adalah jaksa baru di kantor Kejaksaan Timur Seoul. Ia mempunyai dua asisten, yaitu Kang Dong-sik sebagai wakil penyidik dan Cheo Min-ho sebagai asisten. Jaksa Engsol mendapatkan ucapan selamat datang dan hadiah dari jaksa Kang Hyun yang merupakan kakak kelasnya dulu di kampus. Setelah itu, Engsol menghadap kepala jaksa. Kepala jaksa memberikan tugas untuk kasus pertama Engsol. Kasus pembunuhan di mana istri adalah korbannya yang bernama Kwon Hee-hyung dan tersangkanya adalah suaminya, yaitu Oh Man-sang. Ia adalah putra dari anggota parlemen Oh Pil-jong dan cucu dari mantan kepala kehakiman. Engsol mendatangi TKP didampingi Kang Dong-sik. Di sana ia bertemu dengan detektif Cha Suho yang sedang bertugas. Detektif Cha memberitahu kalau korban bernama Kwon Hee-hyung. Mayat pertama ditemukan tadi pagi oleh pembantunya. Pasangan ini sering cekcok. Bahkan, polisi setempat pernah mendapat laporan percekcokan mereka. Tersangka kasus ini adalah suaminya, yaitu Oh Man-sang. Tetapi Oh Man-sang mengatakan, dini hari ia pergi meninggalkan rumah dan tinggal di sebuah hotel. Engsol terkejut ketika melihat korban yang terbaring di atas karpet. Ia pun membalikkan tubuh korban. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari dokter forensik, yaitu Dr. Baekbom yang memarahinya karena sembarangan menyentuh korban. Engsol meminta maaf atas tindakannya, namun Dr. Baekbom tambah marah ketika mengetahui Engsol menyentuh korban tanpa menggunakan sarung tangan dan memasuki area TKP tanpa menggunakan penutup sepatu. Sebelum Engsol meninggalkan TKP, Dr. Baek meminta Engsol untuk menceritakan apa saja yang sudah ia lakukan terhadap korban dan meminta sidik jari Engsol. Kemudian Engsol pergi ke kantor polisi Gangdong untuk memberikan sidik jarinya. Detektif Cha mewakili Dr. Baek meminta maaf kepada Engsol atas kejadian tadi. Dr. Baek adalah dokter forensik yang terkenal mempunyai temperamen yang buruk tetapi cakap dalam bekerja. Teman-teman di kejaksaan membuat pesta penyambutan untuk jaksa Engsol. Mereka mencampur beberapa minuman dan memasukkan kaos kaki ke dalamnya. Kemudian menyuruh anggota baru untuk meminumnya. Tetapi jaksa Engsol menolak. Ia malah memesan wine untuk diminum bersama. Jaksa Kang Yun menghadap jaksa kepala untuk meminta kasus yang sedang ditangani Engsol diberikan kepadanya. Ia beralasan khawatir Engsol tidak bisa menyesuaikan diri jika kasus pertamanya terlalu sulit. Namun jaksa kepala menolaknya. Sesampainya di rumah, ibu mengatakan kalau ia tidak setuju Engsol menjadi jaksa sebab Engsol akan kesulitan untuk menikah. Engsol mengatakan kalau dia akan mempertahankan pekerjaannya karena itu sangat menyenangkan. Setelah itu, Engsol melihat foto-foto di TKP hingga terbawa mimpi bagaimana Nyonya Kwon meninggal. Keesokan hari, jasad Nyonya Kwon diotopsi. Tubuh Nyonya Kwon dipenuhi luka lebam. Ketika otopsi, Jun Song-ju yang bertugas memfoto melewatkan satu luka untuk difoto. Itu membuat Dr. Baek sangat marah dan mengusirnya dari ruang otopsi. Dr. Baek melanjutkan otopsinya. Jasad Nyonya Kwon mengalami retakan pada tulang rusuk keempat bahu kiri. Itu tandanya ia mengalami pukulan dari belakang. Ketika membedah tubuh Nyonya Kwon, ia tidak menemukan sisa makanan di lambungnya, tetapi ia menemukan obat-obatan. Dr. Baek meminta obat-obatan itu dikirim ke divisi zat beracun untuk dianalisis secara rinci. Tiba-tiba Dr. Baek menjadi lemas ketika melihat ada embrio tahap awal di tubuh Nyonya Kwon. Ia teringat kekasihnya yang sedang hamil namun meninggal karena kecelakaan. Setelah otopsi selesai, Han Soo-yeon memberitahu Engsol kalau Nyonya Kwon sedang hamil. Mendengar itu, Engsol sangat marah. Ia tidak habis pikir bagaimana seorang suami tega memukul istrinya yang sedang hamil. Ia pun berencana untuk menahan suami korban. Namun Dr. Baek menghentikan langkah Engsol ketika menanyakan bagaimana kalau bukan suami pelakunya. Kemudian terjadi perdebatan antara Dr. Baek dan jaksa Engsol. Namun tak lama kemudian Engsol merasa pusing dan mual. Ternyata ia mengidap hipotensi psikogenik. Kemungkinan ini terjadi karena baru pertama kali Engsol menyaksikan otopsi. Setelah itu, jaksa Engsol menginterogasi Oh Man-sang, menunjukkan foto-foto otopsi jenazah istrinya. Namun, sesuai pasal 244, Oh Man-sang menolak untuk menjawab pertanyaan. Engsol mengatakan otopsi membuktikan semua, banyak luka lebam di tubuh korban. Namun menurut pengacara, luka itu bisa saja terjadi disebabkan karena Nyonya Kwon melukai diri sendiri. Karena Nyonya Kwon telah menjalani psikoterapi untuk waktu yang lama. Kemudian Engsol menanyakan tongkat golf ketujuh yang hilang.
Menurutnya, tongkat itulah yang digunakan untuk memukul korban. Eun-sol sangat yakin kalau Oh Man-sang lah yang membunuh Nyonya Kwon. Kemudian pengacara memperlihatkan CCTV malam itu. Di video terlihat bayangan Nyonya Kwon yang sedang mengantar Oh Man-sang yang akan pergi. Setelah melakukan interogasi, Eun-sol meminta Pak Kang dan Woo Min-ho untuk menyiapkan dokumen agar Eun-sol bisa menahan dan menuntut Oh Man-sang. Detektif Cha berusaha menggali informasi dari pembantu yang pertama menemukan mayat Nyonya Kwon, tetapi hasilnya nihil. Stella Kwang, petugas divisi zat beracun, memberikan laporan ke Dr. Beck mengenai kandungan zat yang terdapat di obat yang ditemukan di lambung Nyonya Kwon. Dr. Beck mengeluarkan laporan hasil otopsi yang menyatakan kalau Nyonya Kwon meninggal karena kematian tak disengaja yang disebabkan oleh obat-obatan. Setelah membaca hasil laporan otopsi, jaksa Eun-sol segera menemui Dr. Beck. Menurutnya kematian Nyonya Kwon bukan kematian yang tak disengaja, karena ia mengalami patah tulang dan luka memar di sekujur tubuhnya. Namun menurut Dr. Beck, itu semua bukanlah penyebab Nyonya Kwon meninggal. Penyebab Nyonya Kwon meninggal adalah karena ia meminum obat yang mengandung fluconazole dan warfarin secara bersamaan. Jika kedua obat itu diminum, maka akan menjadi racun dalam tubuh. Namun jaksa Eun-sol malah menuduh Dr. Beck menerima suap untuk merubah fakta. Eun-sol kembali ke kantor. Ia kembali memeriksa foto-foto ketika otopsi dengan teliti. Ia menemukan bukti baru kalau ternyata Nyonya Kwon tidak mengidap penyakit kulit. Padahal di tubuh Nyonya Kwon ditemukan obat yang mengandung fluconazole. Fluconazole adalah obat yang digunakan untuk penyakit kulit atau obat anti jamur. Eun-sol kembali ke rumah Nyonya Kwon. Ia berusaha membujuk asisten rumah tangga untuk mau bersaksi. Hari persidangan tiba. Saksi pertama yang dihadirkan Eun-sol adalah asisten rumah tangga di rumah Nyonya Kwon. Ia bersaksi sering melihat Nyonya Kwon dipukuli oleh suaminya secara terus-menerus. Eun-sol pun memperlihatkan hasil foto otopsi Nyonya Kwon, di mana tubuhnya dipenuhi lebam dan luka-luka. Eun-sol pun memberitahu Oh Man-sang kalau sebenarnya Nyonya Kwon sedang hamil 8 minggu. Sedangkan dari pihak terdakwa menghadirkan Dr. Beck sebagai saksi. Dr. Beck memberi kesaksian kalau meninggalnya Nyonya Kwon bukan disebabkan karena adanya penyerangan. Pengacara korban mengatakan percekcokan itu terjadi disebabkan karena korban berselingkuh. Jadi, janin itu tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Jaksa Eun-sol pun menanyakan tentang hasil laporan otopsi yang menyatakan kalau Nyonya Kwon keracunan obat yang mengandung fluconazole. Fluconazole adalah obat untuk anti jamur, padahal korban tidak mengidap penyakit itu. Lalu jaksa Eun-sol meminta izin kepada hakim untuk memeriksa kaki terdakwa, tetapi ternyata terdakwa juga tidak mengidap penyakit itu. Kemudian jaksa Eun-sol memperlihatkan bukti catatan kalau fluconazole diresepkan untuk terdakwa. Terdakwa mengatakan kalau korbanlah yang meminta dibelikan obat-obatan itu. Hakim menganggap bukti-bukti yang diberikan jaksa Eun-sol kurang kuat. Eun-sol pun meminta hakim untuk diberikan kesempatan mencari bukti-bukti lain. Persidangan pun dilanjutkan 3 hari kemudian. Jika di persidangan berikutnya jaksa Eun-sol tidak bisa menunjukkan bukti baru, maka terdakwa akan dibebaskan. Eun-sol sangat marah dan kesal karena persidangan tidak berjalan dengan baik. Kang Hyun pun berusaha untuk menghibur dan memberi semangat kepada Eun-sol. Di kantor kejaksaan, jaksa Kang Hyun kembali membuka sebuah berkas kasus lama, yaitu sebuah kasus kecelakaan di mana Dr. Beck sebagai pengemudinya. Eun-sol kembali datang ke rumah Nyonya Kwon. Ia melihat barang-barang sudah dikeluarkan dan akan dibuang. Ia juga melihat Oh Man-sang yang telah dibebaskan dengan jaminan. Melihat hal itu, Eun-sol pun menuduh Oh Man-sang sengaja menghancurkan bukti-bukti. Keesokan hari, Eun-sol mendapatkan 3 surat laporan yang berisi bahwa Eun-sol telah melakukan pemaksaan pengakuan, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap Oh Man-sang. Setelah membaca surat itu, Eun-sol terlihat sangat marah. Ia pun berdiri dan menggebrak meja hingga hak sepatunya patah. Eun-sol teringat dengan sepatu yang ia gunakan ke TKP Nyonya Kwon. Ia berharap ada bukti yang menempel di sepatunya. Ia pun segera datang ke Dr. Beck, meminta Dr. Beck untuk memeriksa sepatunya. Setelah diperiksa, ada serbuk yang menempel di sepatu Eun-sol. Dr. Beck pun menyuruh serbuk itu untuk segera diidentifikasi oleh divisi zat beracun. Hasil identifikasi serbuk sudah keluar. Serbuk itu adalah obat fluconazole yang dihancurkan. Dr. Beck segera memeriksa baju korban. Ia menemukan beberapa kapsul di saku baju korban. Kapsul yang ditemukan sudah dibuka dan ditutup kembali.
Kemungkinan si pelaku memasukkan serbuk fluconazole ke dalam kapsul itu. Ansel pun segera meminta pemeriksaan sidik jari di kapsul itu. Karena bentuk kapsul terlalu kecil, jadi butuh waktu lebih lama untuk memeriksa sidik jari yang ada di kapsul. Ansel merasa gelisah karena waktu sidang tinggal 1 jam lagi. Dr. Beck memberikan satu berkas yang bisa digunakan Ansel di ruang sidang nanti. Di ruang sidang, pengacara mengatakan beberapa waktu belakangan ini seorang pria baik telah dituduh membunuh istrinya. Maka di persidangan kali ini, Oh Man-sang menolak untuk menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya. Ansel memperlihatkan hasil tes DNA embrio pada terdakwa. Ia memberikan syarat kepada terdakwa, jika terdakwa ingin melihat hasilnya, ia harus mau menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Ansel. Terdakwa setuju dengan syarat yang diajukan Ansel. Tak lama ia pun melihat hasil tes DNA embrio itu. Kemudian Ansel menunjukkan kapsul yang ditemukan di saku korban sebagai bukti. Ansel menuduh terdakwalah yang menghaluskan obat fluconazole dan memasukkan serbuknya ke dalam kapsul. Walaupun terdakwa sudah menyangkal tuduhan jaksa Ansel, namun jaksa Ansel terus menyudutkan terdakwa hingga emosi terdakwa terpancing dan hampir memukul jaksa Ansel. Tak lama Dr. Beck pun datang. Kali ini ia menjadi saksi dari pihak jaksa Ansel. Ia mengatakan kalau di kapsul hanya menemukan sidik jari Nyonya Kwon dan beberapa karet sintetis. Orang itu menggunakan sarung tangan ketika memasukkan serbuk fluconazole ke dalam kapsul. Dr. Beck pun mencoba mengidentifikasi sidik jari dan DNA dari keringat yang tertinggal di sarung tangan itu. Dan hasilnya adalah DNA yang ditemukan DNA Nyonya Kwon. Menurut Dr. Beck, Nyonya Kwon sengaja membuat kematiannya seolah-olah seperti pembunuhan. Ia mengatur semuanya seolah-olah suaminya lah yang membunuhnya. Ialah yang telah membuat kapsul itu. Beberapa kapsul ia minum, sisanya ia letakkan di saku, tapi ternyata sakunya bolong. Mendengar pendapat Dr. Beck, jaksa Ansel menarik kesimpulan kalau Nyonya Kwon rela melakukan hal itu agar suaminya dihukum. Sebab jika dia bercerita kalau dia sering dipukul oleh suaminya, orang-orang tidak akan percaya dengan ucapannya. Jaksa Ansel pun merubah dakwaannya dari pembunuhan menjadi dakwaan cedera khusus. Di luar ruang persidangan, Ansel berpapasan dengan Oh Man-sang. Ia pun berpesan kepada Oh Man-sang untuk hidup dengan baik agar tidak bertemu dengan dirinya lagi di ruang sidang.